أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para sahabat pendengar setia Sound of Fadilah Amal di akun atau channel Media Dakwah Karimun. Pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan isi dari Fadilah Amal dari bab pertama hingga bab sekian nantinya. Untuk bab pertama ini kita akan membacakan mengenai ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Sebelum itu, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan keberkahan dari pembacaan Fadilah Amal ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau di dalam menyebarkan agama ini. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh atau sejarah. Namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak sanggup bersusah payah. Dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah mereka sebagai contoh. Kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena dengan menceritakan kisah beliau akan mendatangkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, sebelum kita memulai untuk kisah yang pertama, di sini kami saling mengingatkan untuk kita bersama ketika dibacakan atau disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, maka jangan sungkan untuk kita bersolawat dan memberikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satunya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, langsung saja untuk yang pertama, kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam, namun mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi SAW yaitu Abu Thalib termasuk orang yang baik hatinya meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Nabi SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif, yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang sebagaimana adat bahasa bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk.
Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau berbicara dengan pembohong." Akan tetapi, baginda Nabi SAW mempunyai hati yang begitu teguh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik. "Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci, dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku dan kehinaanku. Dalam pandangan manusia, wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asal Engkau tidak murka kepadaku. Pelindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya." Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi SAW seraya berkata, "Apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan." Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, "Aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Faedah dari kisah ini yaitu, demikianlah akhlak Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi SAW. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi SAW tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi kita mendengarkan sebuah kisah yang mana kisah perjalanan dari baginda Rasulullah SAW ke kota Taif yang begitu penuh dengan cobaan dan hinaan kepada beliau, tetapi beliau selalu bersabar dan tabah dan selalu berdoa yang baik-baik. Semoga kita mendapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan kita bisa mengikuti paling tidak sedikit dari jejak atau sifat dari baginda Nabi SAW. Sahabat budiman, demikian tadi Son of
Fadilah amal kisah pertama pada kali ini. Tunggu kisah selanjutnya. Semoga hari ini dan seterusnya bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kifayatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.